Halo Nanami semua, apa kabar? Nah, kali ini kita lanjut materi penentuan periode dan golongan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar cara membuat konfigurasi elektron dengan menggunakan gas mulia. Nah, jadi kan kemarin pada saat kita buat konfigurasi elektron ada penyingkatan dan ada sisanya, bukan? Nah, jadi sisanya itu akan membantumu dalam membuat atau menentukan periode dan golongannya. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan video yang Oke, dalam penentuan periode, kamu cukup mengingatkan bahwa periode itu bisa diambil dari nomor kulit yang tertinggi. Nomor kulit berarti angka yang di depan ya. Sedangkan dia nanti golongan. Nah, dalam golongan nanti dalam sistem periode unsur itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita namakan dia golongan utama. Golongan utama atau golongan A. Nah, jadi di dalam golongan utama itu dibagi menjadi dua blok. Ada namanya blok S dan ada namanya blok P. Nah, kemungkinan yang terjadi untuk blok X itu ada dua, karena S itu kan berpangkat dua, berarti kemungkinan golongannya atau pemberi nama golongan ada dua, yaitu untuk S1 kita buat namanya golongan 1A, kalau untuk S2 kita sebut dia namanya golongan 2A. Di dalam sistem periode unsur, golongan 1A kita sebut dia namanya golongan alkali, sedangkan untuk unsur golongan 2A kita sebut dia namanya golongan alkali tanah. Oke, itulah dia untuk blok S. Nah, bagaimana blok P? Ya, golongan untuk blok P itu kemungkinannya ada berapa? Kemungkinannya ada 6. Kita buat ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Untuk menentukan golongannya kita tetap menggunakan ini ya, subkulit S. S itu pangkatnya 2. Kita buat gini dulu ya. 2, 2. Nah, terus kita buat P-nya. P. Kita buat kemungkinan P-nya berpangkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu dia ya. Jadi nanti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. 2 tambah 1 berarti dia 3. Berarti ini kita sebutkan golongan 3A. Ini kita sebutkan golongan 4A. Jumlahkan pangkatnya 2 tambah 3 berarti ini golongan 5A. Ini berarti golongan 6A. Sedangkan ini golongan 7A. Dan ini kita buatkan dia golongan 8A. Mudah bukan? Nah, untuk unsur golongan 3A, di dalam sistem periode unsur kita sebut dia namanya golongan boron. 4A golongan karbon. 5A golongan nitrogen. 6A golongan oksigen. 7A kita sebut dia namanya golongan halogen. Nah, sedangkan golongan 8A siapa masih ingat? Ya, itu adalah gas mulia. Ini nama lain dari tiap golongan ya. Oke, selanjutnya ada golongan transisi atau golongan peralihan yang dibagi menjadi dua, yaitu transisi luar. Satu lagi, transisi dalam. Oke. Nah, siapa aja yang termasuk transisi luar? Nanti transisi luar itu kita sebutkan blok D. Sedangkan untuk transisi dalam kita sebutkan dia blok F. Untuk blok D nanti itu ada 10 ya, karena D orbitalnya biasanya maksimal elektronnya berapa? 10. Jadi ada 10 buah kemungkinan untuk penamaan golongan pada blok D
gitu ya. Oke, sama seperti blok A yang tadi, blok A ditentukan oleh subkulit S dan subkulit P. Sedangkan untuk transisi luar atau blok D dipengaruhi oleh subkulit S dan subkulit D. Kita tulis ya, sampai 10. Nah, kemungkinan untuk orbital D ada 10. Kalau tadi untuk P ada 6 ya. Kita isi pangkatnya masing-masing berurutan. Maka jumlah pangkatnya berupa golongannya, kecuali untuk S1 D5 tidak ada S2 D4, yang ada S1 D5 karena setengah orbital penuh. Tapi selanjutnya tetap ya dijumlahkan. Nah, untuk S1 D10 kita sebut 1B, sedangkan untuk S2 D10 kita sebut golongan 2B. Gitu ya. Kita lihat jumlah pangkatnya 2 tambah 1 adalah 3, 2 tambah 2 dan seterusnya. Kita lihat maka jumlahnya itu adalah menandakan golongannya sampai di 2B. Oke, lihat ya. Kita kembali kepada contoh yang tadi. Oke, kita lihat. Nah, yang mana di sini yang merupakan golongan utama? Kita lihat. Kita lihatnya dari sisa dari penyingkatannya. Ini kan blok S, blok D, ini S dan P. Berarti ini ya golongan A termasuk, benar? Iya, karena S dan P. Lihat berapa pangkatnya. 2 dan 3, berarti untuk unsur P itu terletak pada golongan 5A. 2 tambah 3, 5 bukan? Berarti unsur P itu terletak pada golongan 5A. Nah, kalau periodenya bagaimana? Nah, seperti yang tadi sudah Miss bilangkan bahwa periode itu dilihat dari nomor kulit tertinggi. Mana nomor kulit tertingginya? Ini. Angka 2 kan? Berarti dia terletak pada periode kedua. Mana lagi yang ada P-nya? Nih, S dan P ini ya. Nah, kalau menentukan golongan dan periodenya ini bagaimana? Lihat yang nomor kulitnya sama ya. Ini dia ya. Kalau ada dia 3 sisanya, maka yang menentukannya itu adalah lihat yang nomor kulitnya sama. Berarti penentu golongannya yang ini dengan yang ini. Oke. S dan P berarti blok A ya. 2 tambah 1 berarti 3. Ayo coba periode berapa dia? Lihat ini nomor kulitnya ada 4 dan 3. Berarti yang paling tertinggi siapa? Angka 4. Berarti untuk Z31 golongan 3A dan periode 4. Gitu dia untuk A. Nah, kita kembali kepada contoh yang tadi. Nah, berarti yang mana kira-kira di sini yang termasuk golongan B? Ya, golongan B ya ini nih. Karena dia sisanya kan S dan D. Berarti S dan D berarti termasuk golongan B. 2 tambah 6 adalah 8. Ya, berarti golongan 8B. Periode berapa? Mana nomor kulit tertinggi? 4 ya. Berarti dia periode 4. Ya, ini juga coba kita lihat. Kalau untuk Q48 sisanya S dan D. Ya, ini pun termasuk golongan B ya. 2 tambah 10 golongan 12. Nah, tetapi dalam sistem periode unsur tidak ada golongan 12 ya. Kita lihat dari pangkatnya. Ini berarti dia golongan 2B. Periode berapa? Mana lebih tinggi? 5 tempat 5. Berarti kita sebutkan dia periode 5. Itu beberapa contoh ya sayang ya. Untuk jumlah pangkat 8, 9, dan 10, kita tetap jadikan golongan 8B. Tidak ada golongan 9B dan 10B, tetapi kita anggap sama dengan golongan 8B. Dan untuk jumlah pangkat 11, kita buat golongan 1B. Dan untuk jumlah pangkat 12, kita buat golongan 2B.